seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu tadi. Makanya ini perlu kita memahami hakikat berdoa itu sendiri. Sebenarnya kalau kita paham betul hakikat berdoa itu adalah beribadah. Beribadah artinya berserah kepada Allah. Itu artinya berdoa. Jadi bukan untuk menuntut apa yang kita inginkan, bukan. Tapi hakikat berdoa itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu hakikatnya. Kalau kita sudah ngerti hakikat doa seperti itu, kemudian ternyata kok kita sudah berkali-kali berdoa, ternyata perasaan kita, menurut kita, ini apa yang kita inginkan belum diwujudkan oleh Allah. Kita tidak merasa apa-apa, karena kita sudah paham dengan hakikat doa ini. Tapi ketika kita memahami doa ini adalah sebuah tuntutan yang harus dikabulkan oleh Allah, karena memang janji Allah seperti itu, maka ini yang nanti akan merusak hati kita. Maka ini harus dijaga. Jangan sekali-kali kita pahami yang seperti itu. Lebih lengkapnya dalam teks di kemauan. Pengertian doa. Wala yakun ta'akhuru amadil atau ima'al ilhaqi fit doa mujiban liyaksika. Fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Janganlah karena kelambatan masa pemberian Tuhan kepada kamu, padahal kamu telah bersungguh-sungguh berdoa, membuat kamu berputus asa. Sebab Allah menjamin untuk menerima semua doa menurut apa yang dipilihnya untuk kamu, tidak menurut kehendak kamu, dan pada waktu yang ditentukannya, tidak pada waktu yang kamu tentukan. Ketekunan untuk menggapai apa yang telah dijamin Allah adalah hal yang tercela. Ketekunan itu kadang wujud dalam bentuk perbuatan, sebagaimana yang telah dibahas dalam hikmah sebelum ini. Dan ada kalanya dengan wujud ucapan, yakni segera ingin tercapai pencariannya sebelum waktunya, yang dibisikkan dalam doa. Salah satu di antara nama-nama Allah adalah Al-Qayyum, yang artinya sangat memperhatikan dan mengurus segala keperluan makhluk. Untuk setiap yang terlahir, Allah telah menentukan waktu yang terbatasi dan ajal yang telah maklum. Masing-masing telah memiliki ketentuan bentuk yang maklum dan rizki yang telah dibagi untuknya. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Apabila berkeinginan mendapatkan sesuatu, baik duniawi maupun ukhrawi, maka akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Jika usaha tidak mampu memperolehnya, lalu akan meminta pertolongan kepada orang yang mempunyai kemampuan. Ini kebiasaan kita kan seperti itu. Kalau kita ingin apa, maka kita berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan itu. Kalau kemudian kita berusaha ternyata belum juga tercapai, kadang-kadang kita melirik orang lain, siapa kira-kira yang mampu untuk menolong saya ini. Kemudian datang kepada dia dan minta agar ditolong. Itu biasa yang terjadi seperti itu. Jika mereka juga tidak mampu membantu untuk mencapai hajat, maka akan memohon pertolongan dari Allah. Nah, setelah meminta tolong orang lain, tapi ternyata orang lain pun juga belum bisa membantu dia, maka kemudian dia akhirnya akan meminta pertolongan kepada Allah. Menadahkan tangan ke langit sambil air mata bercucuran,
dan suara yang merayu-rayu menyatakan hajat kepadanya. Selagi hajat belum tercapai, saat itulah hamba akan memohon dengan sepenuh hati. Tidak ada kesukaran bagi Allah untuk memenuhi hajat hamba. Niki yang perlu kita nalar di sini. Setelah orang itu memohon apa yang diinginkan, sebenarnya Allah memberikan berapapun apapun kepada dia. Bahkan siapapun yang berdoa semua diberi. Apa yang jadi keinginannya, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Berarti apa yang dikerjakan Allah beda kan dengan kita. Kalau kita kan tidak mau segera memberikan, kadang-kadang karena iman-iman. Jangan-jangan nanti kalau saya berikan ke dia, nanti punya saya habis. Kan begitu kalau orang. Allah Maha Kaya. Berapapun yang akan diberikan tidak akan mengurangi secuil pun dari kekayaan Allah. Bahkan sebaliknya, seandainya Allah menahan untuk tidak memberi apapun kepada setiap orang yang minta, itu pun juga tidak akan merubah kekayaan Allah. Kekayaan Allah tetap dan tidak pernah kurang dan tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Itu yang harus kita pahami seperti itu. Sebenarnya kalau mau memberi bukan hal yang sulit bagi Allah. Maka ini digambarkan ini. Tidak ada kesukaran bagi Allah untuk memenuhi hajat hamba. Sekiranya dia mengaruniakan kepada hambanya semua kebaikan yang ada di dalam bumi dan langit, maka pemberiannya itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaannya. Seandainya Allah menahan dari memberi, maka tindakan itu tidak sedikit pun menambah kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, dalam soal memberi atau menahan, tidak sedikit pun memberi pengaruh pada ketuhanan Allah. Ketuhanannya adalah mutlak, tidak sedikit pun terikat dengan kehendak, doa, dan amalan hamba-hambanya. Itu sebenarnya yang terjadi. Sehingga seandainya Allah mengabulkan apapun yang diinginkan oleh mereka, itu tidak akan mengurangi kekayaannya. Dan seandainya Allah tidak memberi pada mereka, itu juga tidak menguntungkan kepada Allah. Tidak ada untungnya bagi Allah. Tapi kenapa kadang-kadang sebagian dari mereka yang sudah memohon tidak diberi oleh Allah? Karena Allah ingin memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Allah memilihkan yang terbaik untuk makhluknya. Dan dalam pandangan Allah, yang terbaik adalah tidak memberi apa yang menjadi keinginannya. Karena dalam pandangan Allah, yang menjadi keinginannya itu bukan kebaikan untuknya, tapi justru keburukan untuknya. Itu nilai Allah, makanya Allah memilihkan yang terbaik. Wa yaf'alullahu ma yasha. Ini buktinya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Apapun yang dikehendaki Allah bisa diperlakukan oleh Allah. Kullun lahu qanitun. Semua tunduk kepadanya. Semua makhluk semuanya tunduk kepada Allah. Dia la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Sebagian besar dari manusia tidak sadar bahwa ia telah menyekutukan Allah dengan doa dan amalannya. Nah, ini bagaimana bentuk orang itu menyekutukan Allah dengan doa-doanya dan amalan-amalannya. Karena begini, dia menjadikan doa dan amalan sebagai kuasa penentu, atau setidak-tidaknya menganggapnya sebagai hal yang mempunyai kemampuan tawar-menawar dengan Tuhan. Seolah-olah dia berkata, wahai Tuhan, aku sudah membuat tuntutan, maka engkau wajib memenuhinya. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu. Aku sudah beramal, maka engkau wajib membayar upahnya. Jadi seolah-olah apa yang sudah dia ucapkan dalam doa,
apa yang sudah dikerjakan ini seolah-olah sudah dianggap punya kemampuan, punya kekuasaan. Nah, kalau dia menganggap amalannya, doanya ini punya kemampuan, punya kekuasaan, ini kan berarti kita menyekutukan Allah. Karena sebenarnya yang memiliki kemampuan dan kekuasaan hanya Allah. Kalau kita menganggap doa kita yang punya kemampuan, berarti kita menyekutukan kepada Allah dengan doa kita. Nah, makanya siapakah yang berkedudukan sebagai Tuhan? Manusia atau Allah? Sekiranya tahu bahwa diri manusia ini adalah hamba, maka berlagaklah sebagai hamba dan jagalah sopan santun terhadap Tuhan dari sekalian hamba. Hak hamba ialah rela dengan apa yang menjadi keputusan dan pemberian Tuhannya. Kita faham, kita sadar, kita ini tidak lebih hanya sebagai hamba Allah. Karena kita menyadari bahwa diri kita sebagai hamba Allah, maka berlagaklah sebagai hamba. Jangan lebih daripada itu. Jangan seperti Tuhan yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Dengan dia berdoa kan seolah-olah memaksa Allah. Ayo Allah, kabulkan sekarang, saya sudah berdoa kepada kamu. Kan seolah-olah dia memaksa. Wahai Allah, saya sudah beramal, bayar sekarang upah saya, bayar pahala saya sekarang. Ini kan kita berarti memaksa Tuhan. Kamu siapa? Tidak lebih hanya hamba. Kenapa kamu berlagak sebagai Tuhan? Doa adalah penyerahan, bukan tuntutan. Hamba telah berusaha tetapi gagal. Hamba telah meminta pertolongan makhluk tetapi juga gagal. Apalagi pilihan yang masih ada, kecuali hanya menyerahkan segala urusan kepada Tuhan yang di tangannya terletak segala perkara. Serahkan kepada Allah dan tanyalah pada diri sendiri, mengapa Tuhan menahan kita dari memperoleh apa yang kita hajatkan? Apakah tidak mungkin apa yang manusia inginkan itu bisa mendatangkan bahaya pada diri sendiri? Hingga lantaran itu Allah yang Maha Penyayang menahannya untuk sampai kepadanya. Karena Allah sangat sayang kepada makhluknya, maka ketika apa yang diinginkan oleh makhluk yang berdoa itu dianggap oleh Allah justru membahayakan, maka oleh Allah itu dihambat, tidak dikabulkan itu. Tapi diganti oleh Allah yang lebih baik. Bukankah dia Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, lagi Maha Mengetahui? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia Maha Halus, Maha Mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, Al-Azizul Hakim. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Justru apa yang tidak diketahui oleh makhluk itu diketahui oleh Allah. Makanya ketika makhluk merasa bahwa itu terbaik untuk dirinya, padahal sebenarnya perkara itu justru tidak baik untuk dirinya. Makhluk tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena Allah tahu, maka Allah menghindarkan makhluknya ini jangan sampai terkena bahaya. Ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mislaha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang dinusah oleh Allah, baik dinusah total, hanya ada yang dinusah dalam tulisan saja, atau hanya dinusah dalam hukum tapi ayatnya masih ada. Itu macam-macam mansukh. Nah, tapi Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa ayat-ayat yang sudah dinusah itu janji Allah akan diganti dengan ayat yang lebih baik atau bahkan yang sebanding dengan yang diganti tadi.
Nah, seperti itu juga isi doa kita itu. Isi doa kita itu kadang-kadang Allah akan mengganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengan apa yang dia minta itu. Allah maha halus, maha terperinci, maha detail, maha mengerti dan maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah yang bersifat demikian menentukan buat dirinya apa saja yang dia mansuhkan, digantikannya dengan yang lebih baik atau yang sama baiknya. Dia bisa berbuat demikian karena dia tidak bersekutu dengan siapapun dan dia maha berkuasa. Seorang hamba senantiasa butuh pada pertolongan Tuhan. Apa yang dihajatkannya disampaikan kepada Tuhan. Semakin banyak hajatnya, semakin banyak pula doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kadang-kadang terjadi satu permintaan berlawanan dengan permintaan yang lain, atau satu permintaan itu menghalang permintaan yang lain. Misalnya koyok ngeten, ada orang misalnya kerja di kantoran, dia mendengar kabar di kantor ini ada promosi naik jabatan dan dia termasuk calonnya. Sebenarnya dia sakit, ya Allah sembuhkan aku, biar aku bisa pergi ke kantor. Begitu kan? Karena dia apa? Karena senang mendengar berita itu, karena dia termasuk nominasi yang akan bisa naik jabatan. Tapi lain waktu, kadang-kadang dia dengar berita di sana bahwa di sana nanti ada sidang. Karena dia merasa ada kesalahan. Kalau dia tidak masuk, ini nanti akan sulit untuk berhadapan dengan pimpinannya. Maka pada saat itu dia berdoa, ya Allah berilah saya sakit biar saya tidak usah berangkat ke kantor. Nah ini doanya kan bertentangan kan? Ya kan? Di musim kemarau seorang petani karena ladangnya, sawahnya kekeringan, memohon kepada Allah, ya Allah turunkan hujan biar sawah ladang kami menjadi subur. Tapi ketika dia pergi hajatan, pas di tengah-tengah hajatan udah hujan deras. Padahal di rumah ada tugas yang harus segera dikerjakan. Kalau tertinggal sebentar saja bisa bahaya. Apa doanya? Ya Allah hentikan hujan ini. Bertentangan kan? Berlawanan. Itu manusia. Itu manusia. Kadang-kadang terjadi satu permintaan berlawanan dengan permintaan yang lain, atau satu permintaan itu menghalang permintaan yang lain. Manusia hanya melihat pada satu doa, tetapi Allah menerima kedatangan semua doa dari satu orang manusia itu. Manusia yang dikuasai oleh kalbu jiwanya berbolak-balik dan keinginan serta hajatnya tidak menetap. Jadi wow, kadang pengen loro, kadang pengen waras, kadang pengen udan, kadang pengen terang, kan ngoten kan. Tuhan yang menguasai segala perkara tidak berubah-ubah. Manusia yang telah meminta satu kebaikan bisa jadi meminta pula sesuatu yang tidak baik atau kurang baik. Tuhan yang menentukan yang terbaik untuk hambanya dan tidak berubah kehendaknya. Dia telah menetapkan buat dirinya. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsir rahmah. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Allah sudah berjanji untuk selalu kasih sayang kepada semua makhluk. Nah, bentuk kasih sayangnya tentu ketika makhluknya ini akan terjerumus pada hal yang membahayakan, tentu diselamatkan oleh Allah. Seperti ketika makhluk ini memohon sesuatu, tapi Allah tahu sesuatu yang diminta ini membahayakan untuk dirinya, makanya Allah tidak mengabulkan. Setiap orang mukmin pasti selalu berharap kebaikan di dunia dan di akhirat, apapun bentuknya dan bagaimanapun rupanya.
Kebaikan di dunia bisa berbentuk apa saja. Bisa kesejahteraan hidup, rupa yang menawan, selamat dari bencana, ilmu yang tinggi, ketentraman hati, dan lain-lain. Sedangkan kebaikan di akhirat bisa berupa selamat dari siksa neraka, mendapatkan surga, memperoleh berbagai kenikmatan yang tiada bandingannya di dunia ini, dan lain-lain. Karenanya orang yang beriman selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini yang dipegang Allah. Yang diinginkan manusia itu yang penting kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu yang penting. Masalah bentuknya, lah itu nanti makanya dilupakan oleh Allah yang sesuai dengan orangnya. Makanya kadang-kadang orang minta tertentu, menganggap itu kebaikannya, tapi Allah menilai itu adalah keburukannya. Maka Allah tidak mewujudkan itu, tapi mengganti dengan yang lain. Karena ini prinsipnya adalah yang diinginkan oleh dia adalah kebaikan. Hamba yang mendapat rahmat dari Allah diterima doanya, dan doa tersebut menjadi induk untuk semua doa-doanya. White Hill Beatmaker.